Oke, kembali lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang siang terik panas banget. Di samping gue ada CR-V 2000, yang mana waktu CR-V Prestige itu udah kita review juga. Terus yang non Prestige juga udah kita review. Dan sekarang yang 2000. Kita pengen kasih lihat apa aja bedanya dengan yang 1500 cc turbo non Prestige maupun yang Prestige di CR-V 2000. Oke, kita langsung mulai di bagian depan. Nah, kalau kita lihat dari bagian depan, ini ada perbedaannya gini. Ini kan facelift ya, facelift sebelumnya itu kan belum ada sensingnya untuk yang tertinggi, yang tipe Prestige. Terus akhirnya sekarang di tahun ini 2021 itu bulan Maret kalau nggak salah, antara bulan 3 sampai bulan 5 ini resmi rilis facelift dari Honda CR-V, di mana yang paling signifikan perubahannya ada di tipe Prestige. Jadi kalau yang tipe Prestige itu ada tambahan Honda Sensing. Dan ini yang tipe 2000 cc-nya. Nah, sekarang juga ada peningkatan yang gue bilang cukup signifikan ya kalau dari bagian depan. Kalau yang sebelumnya kan yang CR-V 2000 sebelumnya itu kalau lampunya itu kan masih proyektor halogen. Sekarang full LED, bahkan sampai fog lamp-nya ya walaupun dia bulat, dia desainnya bulat, nggak garis kayak yang di Prestige, tapi paling nggak dia sudah LED. Sekarang lampu utamanya LED, terus lampu jauhnya LED, day running light-nya ya jelas LED. Nah, kalau dari tampilan depan kurang lebih sama persis dengan yang 1500 cc yang non Prestige ya, sama ininya modelnya baru. Terus di grillnya juga kan dia baru kan. Kalau yang lama itu kan dia chrome. Sekarang black piano. Ini sama semuanya kurang lebih dengan yang 1500 ataupun yang Prestige. Cuman bedanya kalau yang Prestige ini ada sensor di sini kan, karena ini yang 2000 cc dia nggak ada sensor Honda Sensing, makanya dia begini aja polos, dia nggak ada sensor radar dari Honda Sensingnya sendiri. Kita lanjut ke bagian samping dari CR-V 2000. Nah, dari sini ya, dari depan, langsung dari bannya aja. Nah, kalau kita lihat velgnya, ini motif velgnya masih sama dengan yang 2000 cc sebelum facelift. Motifnya masih sama, ringnya juga masih sama menggunakan ring 18 dengan profil ban itu 235/60. Terus juga dia dilengkapi dengan disc depan belakang. Itu untuk fitur pengereman udah ada ABS, ABD, Bosch. Terus udah ada Hill Star Assist, udah ada VSA yang jelas. Terus kita lanjut ke bagian pintunya, handle-nya ya. Nah, ini spionnya udah dilengkapi juga dengan LED sen-nya. Terus ini ya, yang bikin terlihat SUV-nya ini ada warna doff ini menggaris sampai ke belakang. Ini jadi menggambarkan bahwa sebuah SUV. Nah, terus kalau dari pintunya sendiri, coba sebentar gua ambil kuncinya. Ini juga udah smart entry, jadi dia udah smart entry sama seperti yang 1500 cc turbo maupun yang Prestige. Jadi kalau kita tekan 2 kali dia akan ngelipat spion. Ini sama fiturnya juga ada kayak yang di 1500 cc turbo ataupun yang di 1500 cc turbo Prestige. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam mobil, kita cukup kantongin kuncinya aja. Kita kantongin kuncinya, kita grab handle pintunya, dia otomatis kebuka kuncinya dan spionnya pun akan kebuka juga ikut. Nah, terus dari pilar kacanya ya, pilar A, B, dan C-nya itu udah ada dilingkarin dengan chrome, list chrome gini, melingkar. Jadi untuk semua varian untuk CR-V itu udah di pilar A, B, dan C-nya itu udah dilengkapi dengan chrome yang menambahkan kesan mewah. Kita ke belakang. Di belakang juga profil bannya pakai ring 18 ya, sama ya jelas ya. Terus udah ada disc-nya juga, cakram. Terus kalau untuk suspensinya yang depan itu MacPherson strut, kalau yang belakang itu multi-link independent. Jadi ini membuat penumpang di dalam itu ya benar-benar nyaman. CR-V ini dikemudikan benar-benar
nyaman banget. Langsung aja deh ke bagian belakang. Nah, ini adalah bagian belakang dari Honda CR-V 2000 cc. Kalau kita lihat udah ada shark fin antena, dilengkapi dengan spoiler, terus ada high mount stop lamp LED, udah ada defogger dan sudah ada wiper. Terus ada chrome, list chrome di sini panjang di sepanjang pintu bagasi. Lampunya juga udah sama dengan CR-V Prestige atau yang turbo non Prestige. Dia modelnya semuk gini, LED, lampu malam LED, lampu rem LED, lampu sen LED, lampu mundurnya halogen. Terus juga dilengkapi dengan 4 sensor parkir dan 1 kamera parkir. Cuman yang beda di sini, kalau yang 2000, kan kalau yang 1500 cc turbo itu ada emblem ya, 1.5 turbo, VTEC turbo. Kalau yang ini dia nggak ada, polos. Dia 2000 cc, jadi dia nggak ada emblem 1500 cc turbo atau ada emblem Prestige-nya, dia nggak ada. Kita lanjut ke bagasi. Nah, ini yang jadi menurut gue yang jadi banyak perbincangan sih dari customer gue sebelumnya. Jadi kan emang CR-V itu kan yang laku itu kan yang Prestige ya, atau yang non Prestige itu yang 7-seater. Cuman banyak yang mengeluhkan juga karena bangku belakangnya itu sebenarnya agak sempit dan buat orang dewasa itu kurang pas karena emang bener-bener sempit banget. Kenapa banyak juga yang bilang kenapa nggak 5-seater aja, karena supaya bagasinya lebih lega. Dan ini untuk khusus yang 2000 cc dia cuman 5-seater. Jadi kalau untuk yang 7-seater hanya ada di 1500 turbo, baik yang Prestige ataupun non Prestige. Nah, jadi untuk yang 2000 cc emang bagasinya bener-bener lega banget. Dan dia ini kalau bangku baris kedua kita lipat, dia akan rata lantai. Dan pelipatannya pun juga konfigurasinya 60-40 ya. Ini ada tuas di sebelah kiri dan kanan, itu untuk melipat jok di bagian baris kedua. Nah, ini dia langsung kelipat dan dia rata lantai. Jadi bener-bener gede banget. Kalau misalkan baris kedua joknya kita lipat. Nih gua langsung lipat ya. Ini ada tuas jadi sebelah kanan dan kiri. Dan ini kalau dilipat bener-bener rata lantai dan super lega. Jadi kalian mau bawa barang yang bener-bener super gede, ini bisa banget di bagasi Honda CR-V 2000 cc. Kita lanjut langsung aja ke dalam interior ya. Interior Honda CR-V 2000 cc. Dan oke, sekarang udah berada di interior baris kedua dari Honda CR-V 2000 cc. Kalau kita lihat legroomnya, pertama dari legroom ya, ini luas banget. Ini posisi paling mundur. Oke, jadi kursi baris kedua ini udah fix ya. Jadi sliding ini udah fix. Jadi dia nggak bisa diatur slidingnya. Cuman ini bener-bener lega banget. Ruang kaki lu sangat lega banget. Dilengkapi dengan 3 headrest juga adjustable dan ada 3-point seat belt untuk 3 penumpang. Terus juga dari door trim ya. Door trimnya ini masih pakai keras gini, hard plastik gini yang atas. Terus yang di tengah sini dan yang sandarannya ini udah dilapisi dengan kain ya, jadi empuk. Terus bedanya dengan yang Prestige ataupun yang pokoknya bedanya dengan yang 1500 turbo, bahwa di sini kalau yang 1500 turbo itu kan udah wood panel ya. Kalau ini warnanya silver gini. Yang beda ya, dari warnanya itu begini tuh. Nah, ini warnanya silver. Terus dia udah ada 2 seat pocket di kiri dan kanan. Terus dia untungnya walaupun dia nggak ada double blower di kabin belakang, untungnya dia udah ada ventilasi AC ke bagian belakang. Jadi bagian belakang tetap bisa sejuk, nggak panas-panasan. Nah, terus juga udah ada USB port. Jadi untuk di bagian belakang juga udah dilengkapi dengan USB port. Jadi aman lah smartphone kalian dari yang namanya baterai lowbat. Langsung untuk bahan joknya ya. Untuk bahan joknya sendiri dia masih kain. Jadi beda dengan yang 1500 cc turbo yang sudah menggunakan full kulit. Dan ini juga ada armrestnya. Ini armrestnya kayaknya nggak usah gue buka lah ya. Dia sama model armrestnya dengan yang turbo. Nah, sekarang kalau untuk duduk di bagian tengah,
Ini gundukannya dia nggak besar, kecil aja, dan cuman untungnya dia agak lebar. Jadi kalian kalau di bagian tengah bisa naruh kaki kalian tuh dua-duanya di pas gundukannya ini, jadi nggak perlu ke kanan kiri, itu nggak jadi masalah. Walaupun kalau ke tengah ya emang agak gimana ya, agak rapat gini. Kita lanjut. Oh ya, ini juga dilengkapi udah ada lampu baca LED. Terus kita langsung ke bagian depan aja deh. Oke, dan sekarang gue udah ada di bagian sisi driver Honda CR-V 2000 cc, dimana tadi perbedaan di baris kedua kita udah lihat bahwa joknya itu pakai bludru, masih pakai kain. Terus di door trim bagian depan, di atasnya dia pakai soft touch gini, dia bukan hard plastik. Terus ada list warna silver gini. Yang beda ya, jadi kalau yang turbo itu tadi saya bilang pakai wood panel, ini pakainya silver. Terus di sini handle pintunya juga pakai silver. Dan ini sandaran tangannya atau armrestnya itu pakai bahan kain sih, udah empuk. Terus ke setirnya. Setirnya bedanya dengan yang turbo, dia belum dilapisi kulit. Tapi dia untuk fitur kayak pedal shift, cruise control, dan audio steering switch dia juga sudah ada gitu. Terus untuk pengaturan setirnya ini bisa di tilt steering dan teleskopik pastinya. Oke gitu ya. Nah terus kalau untuk meter clusternya masih sama dengan yang model sebelumnya. Jadi dia semuanya masih pakai analog. Di sini juga ada MID-nya di tengah. Itu kita untuk ngelihat suhu di luar. Terus ada trip A, trip B, terus ada range, ada average, dan ada jam. Oke, terus kita lihat di head unitnya. Head unitnya kalau untuk yang 2000 cc ini pakai 7 in. Dia nggak ada tombol kapasitifnya ya. Jadi dia ini model sentuh gini. Nah, dia bunyi kalau kita tekan. Terus AC-nya dia nggak dual zone. Jadi AC-nya beda dengan yang turbo. Jadi dia single zone aja. Beda dengan yang turbo. Kalau yang turbo itu kan yang non prestige ataupun yang prestige itu AC-nya itu udah dual zone. Kalau yang ini belum. Nah terus kalau dari ini udah sama, electric parking brake, udah ada brake hold. Di tempat penyimpanan kurang lebih sama. Semuanya ini sangat lega banget tempat penyimpanannya, ada partisinya. Terus ada icon mode juga sama dengan yang prestige ataupun yang non prestige. Terus kita lihat glove box-nya. Ini udah soft opening ya. Belum ya? Oh udah soft opening ini. Terus udah ada apar juga. Jadi pembelian sekarang untuk semua unit Honda itu udah gratis apart, free apar, alat pemadam api ringan. Nah terus di sini sun visor-nya itu udah dilengkapi dengan vanity mirror, namun tampaknya belum ada lampunya. Di sini ada lampu baca dan ada satu tempat kacamata sama dengan yang turbo. Di sini juga ada sun visor-nya dan udah ada vanity mirror-nya, tapi dia sama belum ada lampunya. Oke, sekarang kita lihat lanjut ke bagian mesin. Oh ya, satu lagi joknya ya. Joknya ini pengaturannya manual. Jadi cuman ada 6 pengaturan, sliding, reclining, dan pengatur ketinggian. Jadi ini bisa diatur ketinggiannya, ketinggian joknya. Jadi supaya menyesuaikan posisi berkendara yang nyaman buat si driver. Oke, finally sekarang kita lihat di bagian mesin dari Honda CR-V 2000 cc non turbo dengan horsepower itu, powernya itu di 154 PS. Dia menggunakan disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi CVT. Nah, untuk warna kap mobilnya dia udah dicat warna body, dalam mesinnya juga udah dicat warna body gitu, tapi dia belum ada peredam sayangnya ya. Jadi untuk CR-V 2000 cc ini unit sangat langka di dealer kita, ada di Honda Tendean, dealer saya sendiri. Jadi kalian kalau untuk ingin memesan Honda CR-V 2000 cc ini, bener loh, ini unit langka banget. Beberapa bulan yang lalu banyak yang nanya ketersediaan stok untuk Honda CR-V 2000. Kali ini kita ready, warna hitam, warna favorit. Ini kita ready di harga 470 jutaan aja. Jadi kalian bisa membeli dengan cara cash ataupun kredit.
atau kalian bisa tanya simulasi kredit seperti apa yang kalian inginkan yang sesuai dengan budget Anda, kalian hubungi saya aja di nomor telepon yang ada di bawah. Atau kita juga punya paket spesial buat kalian semua. Jadi untuk yang ingin membeli mobil ini secara dicicil, kita DP ini mulai 75 juta aja. Kalian sudah bisa bawa Honda CR-V 2000 cc yang kece abis. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Ciao.